Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana seluruh amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari kitab Ashar Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah tentang istiqamah, buah karya dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Telah kita jelaskan pada pembahasan yang terakhir dari kitab ini, yaitu kaidah yang pertama, kaidah yang berbunyi al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Istiqamah adalah karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kaidah ini kita simpulkan, sebelum kita memasuki kaidah yang berikutnya, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta yang tentunya yang dapat memberikan hidayah, taufik kepada siapa yang dikehendakinya dari para hamba. Berkaitan dengan dalil-dalil tentang istiqamah merupakan karunia ilahi, ini sangatlah banyak sekali. Di antaranya bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 46. Dalam surat An-Nur ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Ya, artinya dan Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ini diantara dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya dari para hambanya. Oleh sebab itu, ayat yang sering kita baca dalam salat kita setiap hari, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, maka merupakan doa yang sangat mulia sekali. Doa yang sangat-sangat mulia sekali, di mana kita diminta oleh Rabbul Alamin, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu meminta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini mungkin menjadi pertanyaan di antara para jamaah, yakni mengapa kita selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya yang telah kita jelaskan dahulu terdapat dalam hadis Ummu Salamah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummu Salamah, istri Nabi yang mulia radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awa innal quluba la tatakallab. Wahai Rasulullah,
apakah hati manusia itu berbolak-balik, yakni cepat sekali berbolak-baliknya? Nabi SAW memberikan jawaban atas pertanyaan sang istri ini. Kata Nabi SAW, "Na'am, ma min khalqillah min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah, fa in syaa Allahu aqamah wa in syaa azaghah." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Kata Nabi SAW, benar sekali, tidak ada seorang manusia melainkan hatinya berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah menghendaki, Allah berikan istiqamah pada hatinya tersebut, dan jika Allah menghendaki, Allah gelincirkan hatinya, kata Nabi, wal iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa hati manusia berada pada jari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu berdoa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diberikan hidayah taufik oleh Allah, selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat istiqamah di atas kebaikan-kebaikan, istiqamah di atas agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan penjelasan kepada kita mengenai doa yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah atau dalam surat kita ketika membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Beliau mengatakan kepada kita, umiral abdu bidawami du'aillahi subhana bil hidayah ilal istiqamah, bahwa hamba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah kepada Rabbul Alamin agar ia dapat istiqamah, agar ia dapat istiqamah. Inilah keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang sangat mulia sekali, yaitu ibadah salat. Sekali lagi kita baca di dalamnya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir kaidah yang pertama ini terdapat doa dari salah seorang salafus salih, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ulama Islam generasi tabi'in, di mana beliau ketika membaca ayat yang mulia, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, maka beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Yani beliau berdoa sekali lagi, Allahumma anta rabbana, ya Allah, engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah, berikanlah rizki kepada kami berupa istiqamah. Sekali lagi, doa dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tatkala beliau melewati ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Wahai atau ya Allah, engkau adalah Rabb kami, berikanlah rizki kepada kami berupa istiqamah. Maka hendaknya kita selalu berdoa, bisa dengan doa seperti ini juga, atau doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, inilah sekali lagi ya, bisa kita lihat sekali lagi dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi telah kita bacakan, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa hati manusia berada
pada jari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita minta kepadanya hidayah selalu agar kita diberikan hidayah taufiknya sampai akhir kehidupan kita, agar kita istiqamah berada dalam kebaikan-kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini secara ringkas berkenaan dengan kaidah pertama yang telah kita kaji pada kajian yang terakhir tentang 10 kaidah mengenai istiqamah. Sekarang kita memasuki kaidah yang kedua. Bunyi dari kaidah yang kedua adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala mengatakan kepada kita, haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah itu adalah komitmen di atas manhaj yang lurus dan jalan yang lurus, kata beliau hafizahullah ta'ala. Inilah berkenaan dengan hakikat istiqamah, yakni seorang berada pada manhaj yang benar, berada pada manhaj yang lurus. Tentu sebelum kita membacakan keterangan dari Syekh Abdul Razak tentang kaidah yang kedua ini, kita terangkan terlebih dahulu apa makna manhaj. Manhaj artinya metode, atau bisa kita katakan jalan atau cara beragama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in agar mereka berada pada manhaj yang lurus, metode yang lurus dalam beragama, jalan dan cara yang benar dalam beragama. Maka kita lihat di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang sangat populer sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris di hadapan para sahabatnya di atas tanah satu garis lurus di tanah. Kemudian Nabi menggaris di samping kanan kirinya garis-garis yang jumlahnya banyak, garis-garis yang menyimpang, garis-garis yang tidak lurus. Baru setelah itu Rasulullah SAW jelaskan tentang garis-garis yang beliau buat di hadapan sahabatnya tersebut dengan membacakan ayat yang mulia yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali lagi, dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan inilah jalanku yang lurus, inilah manhajku yang lurus, inilah metodeku yang lurus, inilah cara beragamaku yang lurus. Maka ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus ini, metodeku, manhajku yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jangan kalian ikuti metode-metode beragama yang lain. Jangan kalian ikuti jalan-jalan atau cara-cara beragama yang lain. Apa akibatnya? Allah jelaskan dalam ayat yang mulia tadi, fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai nanti dibuatnya. Wal iyadzu billah. Inilah akibat yang sangat buruk jika umat Islam mengikuti manhaj selain manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara-cara beragama selain cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan terpecah belah, tidak akan bersatu. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan bercerai-berai nanti dibuatnya. Kemudian Allah nyatakan lagi dalam ayat tersebut, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dengan demikianlah kalian diwasiatkan, yakni diwasiatkan untuk mengikuti jalan yang benar tadi, manhaj yang benar tersebut, metode beragama yang benar itu, cara Nabi beragama, la'allakum tattaqun. Ini adalah dampak baik dari mengikuti manhaj Rasulullah dalam beragama,
cara Nabi dalam beragama, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu para sahabatnya seluruhnya mereka bersikap bagus sekali dalam hal ini. Sikap mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Maka para sahabat Nabi seluruhnya mengikuti manhaj Rasulullah SAW dalam beragama, manhaj yang benar dalam beragama, sehingga Allah puji para sahabat Nabi yang mulia tersebut. Dan bisa kita lihat pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi. Di antara firman Allah yang memuji para sahabat Nabi terdapat dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam surat At-Taubah ayat 100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul kabir." Ya, artinya, dan orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam, yaitu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan siapa saja dari umat Islam ini dari generasi ke generasi yang mengikuti jalan mereka dengan baik, dengan benar, yakni manhaj mereka, manhajnya para sahabat dengan baik, apa kebaikan yang dapat diperoleh? Keutamaan besar, yaitu radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, Allah nyatakan lagi, wa'addalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan, itulah sukses yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah ayat yang mulia tadi. Perhatikanlah dengan seksama ayat yang mulia yang menjelaskan pertama tentang keutamaan para sahabat Nabi, kemudian pujian Allah atas mereka dan baiknya manhaj mereka, terpujinya manhaj mereka dalam beragama, dan perintah kepada umat Islam dari generasi ke generasi untuk mengikuti manhaj para sahabat, manhaj salafus salih dalam beragama, cara mereka dalam beragama. Maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar sekali, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Rabbul Alamin, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan di dunia ini, yaitu ridhanya Allah Subhanahu wa taala, ridhanya Rabbul Alamin, ridhanya Rabb alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada generasi pertama umat Islam, telah ridha kepada para sahabat Nabi. Maka tentunya jika kita ingin mendapatkan ridhanya Allah dalam kehidupan dunia ini, ikutilah manhaj mereka, manhajnya para sahabat Nabi, jalan dan metode cara beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Niscaya kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang hati kita, bahagia hati kita mengikuti manhaj yang benar, manhaj yang lurus, manhaj Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan tentunya nanti di akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah ke dalam surganya Allah, ke dalam surga Rabbul Alamin. Wa'addalahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berdasarkan ayat yang mulia ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa seluruh para sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Seluruh para sahabat Nabi adalah ahlul jannah.
para penghuni surga. Maka jika kita ingin mengikuti jejak mereka, dikatakan sebagai ahlul jannah, ikutilah manhaj para sahabat Nabi, ikutilah manhaj mereka di dalam beragama, cara mereka dalam beragama, maka kita akan dimasukkan kelak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi di dalamnya, karena Allah mengatakan pada ayat berikutnya, khalidina fiha abada, dan yang terakhir dari ayat tersebut Allah nyatakan, dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan, itulah sukses yang besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, tentu semua menginginkan sukses, sukses besar dalam kehidupan dunia, sukses besar dalam kehidupan akhirat. Maka inilah perintah dan petunjuk dari Rabbul Alamin agar kita mengikuti manhaj yang benar, manhajnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, agar kita mendapatkan sukses yang besar dunia akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat yang tadi menjelaskan tentang keutamaan mengikuti manhaj salaf, maka kita harus mengetahui pula kebalikannya, yakni apa keburukan jika seorang menyelisihi manhajnya para sahabat Nabi di dalam beragama. Jika seorang memilih jalan dan cara beragama selain cara beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lihatlah dan dengarkanlah oleh para jamaah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, artinya barang siapa menyelisihi Rasul, menyelisihi manhaj Nabi dalam beragama, menyelisihi jalannya Rasul dalam beragama setelah jelas baginya petunjuk atau hidayah, dan mengikuti jalan atau manhaj selain manhajnya para sahabat yang beriman itu, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia akan berpaling. Wa nuslihi jahannam, ya ini tidak sampai dipalingkan, tidak sekedar dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini, maka nanti di akhirat Allah nyatakan wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami campakkan ia ke neraka jahannam, kami lemparkan ia ke neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wal iyadzu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akibat buruk, inilah peringatan keras dari Rabbul Alamin, ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengikuti manhaj, jalan atau metode atau cara beragama selain cara beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka sekali lagi hendaknya kita berdoa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita di dunia sampai di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa yakni mengikuti manhaj yang benar dalam beragama, manhajnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pembahasan dari kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah tentang istiqamah. Sekali lagi, bunyi dari kaidah yang kedua adalah haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah itu adalah yakni komitmen di atas manhaj yang lurus dan jalan yang benar, jalan yang lurus. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan kepada kita, wa nastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqamah bil wuquf ala nuqulin mubarakah 'anis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin fi bayani ma'naha wa tawdih haqiqatiha
Beliau mengatakan kepada kita, yakni kita akan mendapatkan arahan yang benar di dalam mengetahui hakikat istiqamah tersebut, yaitu dari ucapan-ucapan yang penuh keberkahan, dari ucapan para sahabat, dari ucapan para tabi'in, yang mana mereka mengikuti jejaknya para sahabat dengan baik di dalam menjelaskan hakikat dari istiqamah, di dalam menjelaskan hakikat istiqamah ini. Jadi nanti kita akan dengarkan yakni keterangan dari para sahabat Nabi, keterangan dari para tabi'in, dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dari salafus salih mengenai hakikat istiqamah. Hakikat istiqamah. Keterangan yang pertama dibawakan oleh Syekh Abdul Razak adalah keterangan dari khalifah pertama, khalifah yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, di mana beliau mengatakan, qala Siddiqul ummah Abu Bakr radhiyallahu taala an fi tafsir qaulihi ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ay humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, di dalam tafsir ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang berucap Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap istiqamah. Nah, siapa mereka ini? Siapa mereka-mereka yang istiqamah ini? Dijelaskan oleh khalifah pertama ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, Siddiqul Akbar. Beliau mengatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a, yaitu orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Nah, inilah orang-orang yang istiqamah, yakni istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas tauhid selama hidup di dunia ini, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mereka-mereka yang istiqamah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ini, yakni orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari perbuatan syirik, menjaga diri dari perbuatan syirik. Nah, apabila ada di antara umat Islam yang selama hidupnya dia mempelajari tauhid dengan baik, dengan benar, kemudian dia berusaha mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan agar dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut, dia pertahankan tauhidnya sampai akhir kehidupannya, sampai wafatnya, maka ini adalah hakikat dari istiqamah, yakni istiqamah di atas tauhid, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikhlaskan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pemahaman yang luar biasa, tafsir yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, di mana beliau adalah sebaik-baik sahabat, seutama-utama sahabat yang dapat memahami agama Islam dengan benar ini. Maka beliau tafsirkan ayat yang mulia, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ay istaqamu 'ala tauhid lam yusyriku billahi syai'a, yakni mereka yakni istiqamah di atas tauhid, yakni tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu peliharalah tauhid kita. Atau sebelumnya kita terus-menerus mempelajari tauhid, terus-menerus mempelajari tauhid dan terus mempelajari tauhid. Tidak boleh kita yakni merasa bosan. Tidak boleh kita merasa bosan di dalam mempelajari tauhid, karena ini merupakan asas atau pondasi dari kehidupan seorang hamba. Jika seorang hamba
yakni bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, wafatnya di atas tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan anugerah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar, dan kelak si hamba ini akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali di negeri akhirat, yang sebelumnya tentunya di alam kuburnya, sampai nanti di negeri akhirat akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu saat ditanya oleh sahabat Nabi, oleh sahabatnya yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia nanti di negeri akhirat, yang akan mendapatkan syafaatmu kelak, yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih," yaitu orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah secara tulus, secara ikhlas dari hatinya, yakni betul-betul dia praktekkan, tidak hanya diucapkan dengan lisan, ya, yakni tentunya dia yakini dalam hati, kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka inilah hamba yang kelak di negeri akhirat ia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua menginginkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbaikilah tauhid kita, pelajarilah tauhid itu sendiri, kemudian fahamilah dengan baik, dengan benar, dan amalkanlah, praktekanlah dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan keutamaan yang banyak dalam kehidupan di dunia sampai nanti di akhirat. Maka sekali lagi, apabila seorang hamba istiqamah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam keikhlasannya dalam semua bentuk ibadahnya, semua bentuk amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hakikat istiqamah menurut sahabat yang mulia, khalifah yang pertama, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inilah yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar Siddiq, bahwa mereka yang istiqamah itu adalah yakni humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Jadi sekali lagi, inilah materi yang pertama kali yang harus kita ajarkan kepada kaum muslimin. Materi yang pertama kali yang harus diprioritaskan untuk kita ajarkan kepada umat Islam. Maka dalam hal dakwah, dalam manhaj dakwahnya para nabi, manhaj dakwah para nabi, para rasul, mereka memprioritaskan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah tauhid kepada umat mereka masing-masing, agar mereka kembali menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan semua bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan yang kedua tentang hakikat istiqamah, yaitu berasal dari khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman, Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Beliau menafsirkan ayat yang sama yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Beliau katakan faqala lam yurawwighu rawaghan ats-tsa'lab, yaitu orang-orang, kalau kita artikan secara bebas, itu orang-orang yang memiliki pendirian yang kuat, pendirian yang kokoh, memiliki pendirian yang mantap dalam agama ini, di dalam kebaikan-kebaikan agama, dan tidak bimbang dalam hidupnya, tidak
istilahnya pelin-pelan dalam kehidupan, memiliki keteguhan, memiliki yakni sikap yang kuat sekali dalam beragama ini. Maka inilah yang disebut dengan istiqamah, orang-orang yang istiqamah. Menurut keterangan dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah para sahabat Nabi. Kalau kita kembali kepada tafsiran Abu Bakar Siddiq, maka seluruh para sahabat Nabi adalah orang-orang yang lurus tauhidnya, orang-orang yang sudah mempraktekkan tauhid dalam kehidupan mereka sehari-hari. Betul-betul mereka bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan semua bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat kepada keterangan sahabat Umar ini, kita lihat bahwa para sahabat Nabi semuanya memiliki pendirian yang jelas, pendirian yang kuat, yakni berada dalam kebaikan-kebaikan agama, tidak memiliki sikap yang pelin-pelan, tidak ke kanan atau ke kiri, tetapi berada di tengah-tengah, sikap yang kuat dalam kebenaran, sikap yang kuat dalam kebaikan-kebaikan agama ini, sikap yang sangat kuat dalam bermanhaj, sikap yang sangat kuat di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap yang sangat kuat di dalam menjalankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka semua para sahabat Nabi telah lulus semuanya, dan semuanya adalah orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan-kebaikan agama, istiqamah di atas manhaj, istiqamah mereka di atas tauhid, istiqamah mereka di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, istiqamah mereka di atas amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Sekali lagi beliau mengatakan kepada kita, lam yurawaghu rawaghan ats-tsa'lab. Kemudian kita dengarkan sekarang keterangan yang ketiga tentang hakikat istiqamah. Keterangan yang ketiga dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas, turjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran, ahli tafsir dari kalangan sahabat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini juga sama, yakni tentang tafsiran ayat yang tadi dalam surat Fussilat ayat 30. Beliau menafsirkan, yakni tsumma istaqamu, kemudian mereka bersikap istiqamah, yaitu kata beliau radhiyallahu taala anhuma, ala syahadati an la ilaha illallah. Wa ruya nahu an Anas wa Mujahid wal Aswad bin Hilal wa Zaid bin Aslam wa Suddi wa Ikrimah wa ghairihim. Wa ruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala istaqamu ala adai faraidhihi. Rawahu Tabari. Dikatakan di sini oleh sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, tentang tafsiran ayat tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, yaitu ala syahadati alla ilaha illallah. Istiqamah di atas persaksian, di atas syahadat tauhid, persaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dari tafsiran beliau ini mirip dengan tafsiran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, yaitu istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan di sini tentang penafsiran Ibnu Abbas mengenai istiqamah, yakni kata beliau istaqamu ala adai faraidih, yaitu mereka istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Ini semua kewajiban agama ditegakkan, dijalani, dilaksanakan, dan mereka terus-menerus di dalam kebaikan-kebaikan tersebut sampai mereka wafat, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni sekali lagi mereka istiqamah di atas menjalankan kewajiban-kewajiban agama.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan berikutnya dari ulama salaf, yakni oleh Abul Aliyah rahimahullahu taala, dikatakan tentang istiqamah, thumma akhlasu lahuddin wal amal. Qal thumma akhlasu lahuddin wal amal, yakni kemudian mereka mengikhlaskan semua bentuk amal, semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mereka mengikhlaskan, ya, semua, ya, orang-orang yang istiqamah itu, yakni para sahabat yang istiqamah itu, mereka semua telah mengikhlaskan amal-amal mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah, yakni hakikat dari istiqamah, keikhlasan dalam beribadah, keikhlasan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi kita dengarkan dari Imam Qatadah rahimahullahu taala. Beliau juga menafsirkan ayat yang sama juga. Tsumma istaqamu, apa kata beliau rahimahullah? Qal istaqamu ala taatillah, yaitu mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari para ulama kita tentang hakikat dari istiqamah. Ada yang mengatakan, sekali lagi, istiqamah itu adalah istiqamah di atas tauhid. Ada pula yang mengatakan istiqamah di atas kewajiban-kewajiban agama, yakni menjalankan kewajiban-kewajiban agama, atau yakni mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bersikap atau memiliki sikap yang kuat di dalam kebenaran dan kebaikan agama ini. Ya, ini semua adalah benar. Ini semua adalah, yakni keterangan dari para ulama kita tentang hakikat istiqamah. Ya, hakikat istiqamah, yaitu sekali lagi berada pada manhaj yang lurus, jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan di sini kepada kita, "Dzakara hadhil aqwal Ibnu Rajab rahimahullah fi Jami'il Ulum wal Hikam, thumma 'arrafa al-istiqamah biqaulih wal istiqamatu hiya suluku siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wa yasratan wa yashmal dhalik fi'l at-ta'ati kulliha adh-dhahirah wal batinah wa tarka al-manhiyat kulliha kadhalik fasarat hadhihi al-wasiyyah jami'atan li khisalid din kulliha." Intaha kalamuh. Ini ucapan-ucapan ini semua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian setelah itu beliau memberikan definisi istiqamah dengan ucapannya. Beliau berkata, istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar tanpa ada kebengkokan di dalamnya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dan istiqamah itu mencakup semua ketaatan-ketaatan yang nampak atau yang tidak nampak, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan. Maka ini merupakan wasiat yang mencakup seluruh ajaran agama, kata beliau rahimahullahu taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala tentang istiqamah. Ya, sekali lagi boleh kita dengarkan keterangan dari Imam Ibnu Rajab mengenai istiqamah. Kata beliau rahimahullah, istiqamah itu adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Jalan
atau istiqamah tersebut mencakup seluruh ketaatan-ketaatan yang nampak atau yang tidak nampak dan meninggalkan seluruh larangan-larangan, maka ini semua merupakan wasiat yang mencakup seluruh ajaran-ajaran agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelaslah bagi kita tentang hakikat istiqamah itu. Hakikat istiqamah yang berasal dari keterangan para ulama kita, dari para salafus salih, dari kalangan para sahabat dan seterusnya. Maka hendaknya kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita tentang hakikat istiqamah. Kemudian di sini beliau menjelaskan kepada kita kembali, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan kepada kita, wa hadhil ma'ani kulluha mutaqaribatun wa yufassiru ba'daha ba'dha li'anna al-istiqamata minal kalimatil jami'ah allati tashmalud din kullahu. Beliau mengatakan bahwa seluruh penafsiran para ulama tadi tentang hakikat istiqamah itu semuanya saling berdekatan, yakni sebahagiannya menafsirkan sebahagian yang lain, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Karena lafaz istiqamah merupakan lafaz yang mengumpulkan seluruh ajaran agama. Ya, jadi sekali lagi bahwa lafaz istiqamah adalah lafaz yang terkandung di dalamnya seluruh kebaikan-kebaikan agama Islam. Seluruh kebaikan-kebaikan agama Islam. Nah, itulah ya yang dijelaskan oleh beliau tadi tentang istiqamah. Lafaz istiqamah yakni kalimah jami'ah allati tashmal ad-din kullah. Suatu kata, satu lafaz yang mencakup seluruh ajaran agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir di sini dibawakan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidhatun bima jami'id din wa hiya al-qiyamu baina yaday Allah 'ala haqiqati sidqi wal wafa bil ahdi. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan di sini, istiqamah adalah kalimat yang mencakup seluruh ajaran agama, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan benar dan memenuhi apa yang ada di dalamnya, yang dari syaratnya, dari rukun dan kewajibnya dan seterusnya, semua dipenuhi, yakni dari kewajiban-kewajiban agama tersebut dengan jujur, dengan benar, dan dilaksanakan ya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka inilah ya sekali lagi berkaitan dengan istiqamah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dengan demikian yakni kita telah menyelesaikan kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah istiqamah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini pembahasan mengenai kaidah yang kedua. Kita memasuki sesi soal jawab sekarang. Ya, ini sudah sampai kepada kita pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Radio Raja dan TV Raja. Di antara pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap istiqamah dalam menjalankan manhaj salaf sementara di lingkungan kita tinggal masih banyak fitnah? Mohon nasihatnya. Syukran. Ya, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kiat-kiat istiqamah yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah kita terus mempelajari agama Islam dan terus mempelajari agama Islam, mempelajari manhaj itu sendiri,
mempelajari akidah Islam, mempelajari tauhid, dan kita mengamalkan apa yang kita telah pelajari tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kiat yang pertama adalah menuntut ilmu, belajar dan terus mempelajari agama Islam agar semakin kuat ilmu yang ada pada diri kita, dan kemudian kita amalkan ilmu tersebut sehingga kita mendapatkan keberkahan, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kiat yang kedua, agar kita dapat istiqamah di atas manhaj salaf, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah dinyatakan ya dari pembahasan yang lalu tentunya bahwa hidayah taufik ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Maka selalulah kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selain doa yang kita baca setiap hari dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ini diantara doa juga yang bagus yang datang dari Nabi SAW, atau yang tadi telah kita bacakan dari Imam Hasan Al-Basri, seperti kita berdoa, yakni Allahumma rzuqni al-istiqamah, Allahumma rzuqni al-istiqamah, ya Allah berikanlah aku rizki berupa istiqamah, ya Allah berikanlah aku rizki berupa istiqamah. Nah, jadi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan yakni diharapkan istiqamah di atas manhaj yang benar, manhaj salaf, manhajnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian kiat yang ketiga adalah tentunya berteman dengan teman-teman yang manhajnya lurus, teman-teman yang manhajnya benar, agamanya lurus, pemahaman agamanya benar. Maka dengan berteman, bersahabat dengan teman-teman seperti itu, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena Nabi SAW bersabda kepada kita, kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun, kata Nabi. Janganlah engkau bersahabat kecuali kepada orang yang benar-benar keimanannya, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi telah kita lewatkan berkenaan dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Yaitu orang-orang yang berada di atas manhaj yang benar, manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mar'u ala dini khalilih, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu tergantung dengan agama temannya, maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Kepada siapa dia berteman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keterangan dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak salah dalam berteman, tidak salah dalam bersahabat. Yani tidak semua orang kita jadikan sebagai sahabat kita, tidak semua orang kita jadikan sebagai teman setia kita. Maka jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang tidak jelas manhajnya yakni sebagai sahabat kita. Ingatlah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya bahwa Nabi memberikan permisalan yang sangat bagus sekali. Nabi memberikan permisalan yang sangat-sangat bagus sekali tentang pertemanan, tentang persahabatan. Apa itu? Permisalannya adalah yakni berteman atau orang yang berteman dengan teman yang salih seperti berteman dengan yakni penjual minyak wangi, kata Nabi, sahibul misk. Dan kebalikannya, yakni seorang yang berteman dengan teman yang buruk agamanya itu seperti berteman dengan sahibul kir, kata Nabi dalam hadisnya ini, yakni pandai besi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kata Nabi,
jika seorang berteman dengan penjual minyak wangi, jika ia tidak mendapatkan minyak wanginya, maka minimal apanya? Minimal adalah dia mendapatkan wanginya yang semerbak. Wanginya yang semerbak. Maka inilah ya dampak baik dari persahabatan pertemanan yang sahih, yang lurus, yang benar. Adapun sebaliknya, mereka yang berteman dengan teman yang buruk agamanya, seperti kata Nabi berteman dengan pandai besi atau sahibul kir, kata Nabi dalam hadis tersebut, jika pakaiannya tidak terbakar, maka kata Nabi, maka ia akan mendapatkan atau mencium bau keringatnya yang tidak sedap. Akan mencium bau keringat yang tidak sedap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah kiat yang ketiga ini, agar kita berteman dengan teman-teman yang lurus manhajnya, benar manhajnya. Kemudian kiat yang keempat atau kiat yang terakhir yang bisa disampaikan di sini adalah yakni agar kita istiqamah di dalam manhaj salaf ini, hendaknya kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sirah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi utama umat Islam, di mana mereka istiqamah di atas manhaj yang benar, istiqamah di atas manhaj salaf. Maka dengan membaca sirah mereka, kehidupan mereka, sejarah kehidupan mereka, maka kita akan termotivasi, kita akan mengikuti jejak para salafus salih di dalam bermanhaj yang benar, manhaj mereka, manhaj yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiat-kiat agar kita istiqamah di atas manhaj yang benar, manhaj salafus salih. Ada pertanyaan yang kedua. Saya Ibu Fajri dari Sumbar, Sumatera Barat. Saya mohon nasihat Ustadz, bahwa saya jauh dari kajian sunnah, atau ada seorang yang jauh dari kajian sunnah di kampungnya, atau mungkin dirinya sendiri barangkali ini, ibu ini yang bertanya sendiri. Ini saya jauh dari kajian-kajian sunnah, sehingga saya hanya mengikuti kajian tersebut dari TV, dari televisi. Apakah saya juga mendapatkan keutamaan ilmu, ini belajar agama melalui televisi tersebut? Yang pertama tentunya keutamaan yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis yang sangat populer sekali, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah illa nazal alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'inda fi ma ma'na." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid atau di rumah, dari rumah-rumah Allah yang di masjid, kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Kemudian akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan dinaungi oleh para malaikat, dan nama mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Nah, ini dalam hadis yang mulia ini tentunya kalau hadir langsung di majelis ilmu, maka ini merupakan keutamaan yang besar. Hadir di majelis ilmu, jika kita memungkinkan, memungkinkan kita bisa hadir di majelis ilmu walaupun jaraknya jauh, jarak tempuhnya jauh, misalnya tadi seperti wanita ditemani dengan mahramnya agar dia bisa belajar agama, maka ini keutamaan sangatlah besar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi.
Adapun yang kedua, tentunya kalau ya keadaan seperti ini mungkin banyak faktor yang menghalangi si ibu ini untuk tidak bisa hadir di majelis ilmu dan dia hanya bisa mempelajari agama dari televisi, ya, maka mudah-mudahan kita katakan ibu ini dan kaum muslimin lainnya akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni niatnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala jika niatnya ikhlas karena Allah, dan yang kedua betul-betul dia memperhatikan yakni apa yang disampaikan dari kajian ilmiah tersebut, dari televisi tersebut, dan semoga dia mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di sore hari ini. Yakni mana yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu istiqamah dalam kehidupan yang sempit atau kehidupan yang lapang. Ya. Oh, ini tidak dikatakan mana yang lebih tinggi derajatnya, artinya dalam keadaan atau dua-duanya ini, baik kehidupan yang sempit atau kehidupan yang lapang, yakni tentunya kita bersikap istiqamah. Kita bersikap istiqamah, ya, bersikap istiqamah dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan kita upayakan kita berada dalam kebaikan-kebaikan dalam agama ini, karena kita tidak mengetahui sampai di mana umur kita. Ya, kapan ajal menjemput? Apakah dalam keadaan sempit atau lapang? Apakah dalam keadaan susah atau bahagia? Apakah dalam keadaan senang, ya, bergembira, ataupun dalam keadaan duka? Dan begitulah seterusnya. Maka hendaknya kita berusaha untuk istiqamah dalam semua keadaan, ya, baik lapang maupun sempit dan seterusnya, agar kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa kita lihat langsung, merujuk langsung dalam kehidupan para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka semua istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Dalam berbagai keadaan para sahabat itu tetap istiqamah. Lihatlah, ya, bagaimana Nabi suka dan duka, ya, hidup bersama Nabi, bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka inilah yang kita lihat dan kita contoh dari kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang menarik sekali, kehidupan mereka yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka istiqamah dalam semua keadaan, ya, istiqamah dalam, ya, yakni semua keadaan hidup mereka sampai ajal datang kepada mereka. Maka mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di negeri akhirat. Dan inilah sekali lagi yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan, kehidupan para sahabat salafus salih, istiqamah dalam agama mereka, ya, sampai ajal datang kepada mereka. Mudah-mudahan, ya, apa yang disampaikan dalam kajian yang singkat di sore hari ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga darinya. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, yakni kita bisa mempraktekkan istiqamah dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bermanhaj dengan manhaj yang benar di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, dalam amal-amal salih. Semoga kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia ini, dan dimasukkan kelak di negeri akhirat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.